Oke, ini karena keperluannya demi keperluan merekam, jadi saya harus rekam nih biar seru ya. Jadi ini sudah ada Rona, ada Filta. Halo semuanya. Terus Halo, ada salam kenal. Iya, salam kenal. sama-sama. Ini ada Olvin juga. Terima kasih sudah gabung. Sama Om Dayu. Nanti saya pikir Olvin juga bisa cerita tuh, bikin apa kemarin. Di Manokwari atau di Sorong yang bantuannya? Oh, kemarin itu ada 4 kota, jadi Manokwari, Sorong, ke Papua Barat, terus 2 kota lagi di Papua itu Biak dengan Wamena. Ya, biar di kampung ya, pulang kampung ya. Iya, biar di kampung. Oh, Iya Olvin kan? pernah pulang jadi. Oke. Baik, ini kita akan bicara tentang Bantu Bama sebenarnya. Tapi sebelum itu saya cerita dulu. Kita bicara inisiatifnya adalah merekam apa yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Kita pengen lihat sebenarnya anak muda bikin apa sih sebenarnya. Tapi bentuknya adalah impiannya itu bikin konten YouTube yang kreatif, yang unik, dan ya mungkin tidak biasa yang tiap minggu mau ada update-update informasi terbaru atau hal-hal baru lah ya. Termasuk diskusi yang seperti ini. Gitu. Dan tidak mudah membuat komitmen seperti itu ya. Di tengah jaringan internet yang tidak stabil dan yang lainnya. Apalagi musim corona. Apalagi musim corona begini di Sorong ya. Ada saya, Rona. Ya, corona ya. Ya itu jadi saya tidak tahu kalau di Jerman kan kayaknya ketat sekali. Kalau di Sorong ini seperti normal saja. Di sini kemarin ketat, maksudnya sempat 1 bulan memang betul-betul kayak toko-toko yang kayak toko baju apa semua tutup Om Dayu. Terus cuma yang buka itu toko makanan sama yang penting kayak bank begitu, tapi itu selama 1 bulan. Nah, tapi memang pemerintah di sini kan kerjanya cepat. Jadi dalam waktu kurang lebih 1 bulan Jerman yang sampai kasus 100.000 itu bisa turun sampai mungkin sisa kemarin sekitar 30.000 atau 20.000, sekarang sudah 10.000 ya. Jadi mereka sekarang aktivitas sudah kembali normal. Cuman memang di ruangan tertutup disarankan untuk tetap pakai masker, tetap jaga jarak. Tapi kalau di luar, di lingkungan sekitar, maksudnya di jalan atau apa, itu sudah normal. Orang sudah jalan biasa lagi, sudah duduk di taman. Ya, tapi kan itu dengan standarnya Jerman yang kita tahu ya. Iya. Kalau standarnya Sorong bagaimana nih? Teman berdua ini, bertiga dengan saya. Mau tahu juga bagaimana di Papua? Oh, mau tahu juga? Ya. Baik. Iya, mau tahu juga. Ini sekalian aja ya, nanti saya jadi hostnya, jadi ada Rona dan Filta nanti mewakili Bantu Bama. Boleh sekalian kenalan aja, Rona dan Filta, kenalan. Terus cerita ini tadi ada pertanyaan menarik dari Olvin ya. Itu di Sorong bagaimana? Corona ya. Silakan. Halo. Ya, saya Rona, salam kenal. Panggilannya siapa? Olvin? Dulvina, panggilannya siapa? Olvin. Olvi ya? Olvin, oke. Kalau keadaan di Sorong sih, menurut saya kayaknya nggak ada yang takut ya dengan corona kayak gitu. Karena jujur saja saya sendiri Senin sampai Jumat dari pagi sampai sore masih masuk kerja kayak gitu. Ya meskipun tetap dengan prosedur COVID. Cuman cuman ya kalau mau katanya sih kalau mau prosedurnya yang lebih ketat untuk benar-benar mengurangi atau bahkan bisa mencegah penularan COVID, katanya itu harus benar-benar semuanya karantina pribadi gitu kan, kayak gitu. Terus ya harus benar-benar lockdown, tapi nggak terjadi. Semua orang tetap kerja. Pasar aja, kalau ibu saya ke pasar itu kan dia bilang, wah pasar itu padatnya, katanya seperti itu. Tapi mau nggak mau ya orang harus cari makan, orang harus cari duit. Nah, jadi ada kewajiban yang nggak bisa ditinggalkan, seperti itu. Ya, jadi sementara sih masih. Jadi singkat kata Sorong masih normal. Situasinya normal.
bukan new normal ya, emang normal Masih normal. aja. Nanti Alvin kalau tahu agak bingung ini gimana sebenarnya. Jadi dinikmati ya. Jadi ini kalau bilang corona kan bukan corona ini, Cirona. Karena kalau ko laki-laki ya. Betul sekali. Ya. Baik. Oke, karena nanti ada hubungannya nih corona dengan kemudian teman-teman bikin bantu Bama itu kan pasti ada hubungannya. Sebelahnya kita kenalan dulu nih. Filta boleh berkenalan juga. Jadinya Kak Ida. Oke. Selamat siang, Kak Dolvina. Oke, nama saya Filta. Saya juga baru bergabung sih sebenarnya di komunitas Bantu Bama. Tuh kemarin sempat cerita-cerita gitulah sama Kak Rona. Terus ternyata seru gitu ketika bisa bantu, bisa ambil bagian gitu kan. Ya udah baru berapa lama ya Kak Ron? Baru 1 bulan. Iya, dan saya juga harus ini sekitar semingguan, 2 minggu lah, kayak gitu. Kalau soal corona sih, intinya Sorong itu udah masuk zona merah ya, tapi masyarakat tetap stay cool aja. Ya, mau dibilang bandel, ya bisa jadi, mau dibilang bebek bisa jadi. Ya, welcome to Indonesia lah, khususnya Sorong. Gitu. Oke, terima kasih banyak. Ya, nanti Alvin bagus di Jerman aja, terus salah ya. Nanti kamu stres. Baik, ini jadi Bantu Bama kan ini ya, tidak hanya Rona dan Filta, tapi juga ada Hana, ada Ida ya. Boleh, ini siapa yang mau bersuara dulu? Hana, terdengar suaranya? Hana? Dengar Kak Dayu. Hana, boleh perkenalkan diri. Hana kan gabung nih toh di Bantu Bama juga. Yang tidak kelihatan, cuman kelihatan ada cewek di depan rumah. Ini kita mau ketok-ketok pintu, tapi tidak bisa. Gimana caranya nih? Start video kah? Ayo start video. Woi, memang. Lo bilang ini. Aduh, kok di mana? Di Kelapa Sawit. Oh. Lagi pulang. Iya, pergi pulang ini setiap minggu. Ya, kok tidak usah turun dulu sudah di sana lebih aman. Naik motor nih. Iya. Baik, Hana. Iya. Ya. Ini kenalan untuk semua. Iya loh. Suka. Tidak, ini kan kita mau rekam toh. Kita rekam nanti kita kasih naik di YouTube. Jadi kenalan ini Hana siapa? Oh iya, halo semuanya, saya Hana. Hai. Halo Karona. Hai. Ya, jadi saya Hana. Saya sendiri sudah bergabung dengan teman-teman di Bantu Bama dari bulan Maret kalau tidak salah. Dari pertama kali mau antar Bama ke teman-teman yang terkena dampak COVID-19. Kalau tidak salah itu Kak Dayu katanya yang ada beberapa karyawan yang di PHK kalau tidak salah di Kelapa Sawit yang kita bantu. Itu baru-baru saja atau yang kita bantu di Aspen itu lain lagi? Itu lain lagi, tapi nanti yang cerita Rona ya. Kok kenalan saja dulu. Ini sudah mau masuk ke ini, ini. Iya. Jadi Hana ini sudah mau pepet-pepet ini, belum boleh. Biasa ini naluri marketing, biasa. Oke. Jadi begitu sudah. Jadi saya setiap minggu bulan Sorong Kota karena harus bawa Bama. Ya. Ambil sayur atau kasih dari sini. Itu saja. Ya. Saya tanya dulu, Mama sehat toh? Mama sehat. Mana Mama? Mama di sebelah kah? Aduh, Mama ada diam-diam ini. Tante sehat-sehat tuh. Aduh, yo ini ada siapa suaranya. Yo, Tante dia malu jadi biar sudah. Malu, Mama nyam rambut jadi. Mama lagi anyam rambut ya, oke. Ya, Mama sehat-sehat. Oke, baik. Selain itu ada Ida juga ya. Ida terdengar suaranya?
Nah, jadi tim bantu Bama itu ada ini, ada Ida, ada Hana, ini terus kemudian ada Filta, Rona, dan ada Mbak Danar. Saya sendiri juga termasuk di dalamnya, tapi dalam hal ini nanti kemudian saya jadi host ya, jadi mau cerita-cerita. Ini Ida karena dimatiin, jadi nggak apa-apa, Ida nyusul aja. Baik, terima kasih. Ini udah ada Kak Ella dan Kak Ansri yang sudah gabung, Olvin juga ya. Rona boleh cerita nggak, Rona? Rona cerita ya, ini kan idenya ini kan dari curhatannya Rona nih yang saya tangkap. Ya toh? Oke. Boleh cerita nggak itu yang kita ngobrol-ngobrolnya di mana gitu? Bantu Bama ini. Jadi awalnya itu sebenarnya sih karena waktu ada di grup kita ada kan waktu kami pernah ikut pelatihan warga berdaya dari British Council. Di Sorong ya? Bulan Desember, angkatan pertama di Sorong. Nah, lalu itu kami punya grup sendiri. Terus ada suatu kali di situ ada pertanyaan, apakah yang bisa kita lakukan, ada ide nggak untuk menjadi berdaya atau memberdayakan orang di sekitar kita, seperti itu. Dengan ketika keadaan seperti ini sekarang ini, COVID, di tengah-tengah pandemi COVID ini. Nah, waktu itu sih belum punya ide gimana-gimana. Terus malamnya ikut pelatihan ya kalau nggak salah. Saya ikut pelatihan tentang pelatihan dengan teman-teman psikologi. Nah, bicara tentang psikologi sosial, budaya, tentang jimpitan, kayak gitu-gitu. Nah, sampailah kepada ide tentang bagaimana sih ketika masa-masa kesusahan karena ada menyimpan. Jadi jimpitan dan lumbung kayak gitu. Itu bagaimana menyimpan yang sedikit untuk masa ketik atau masa susah kayak gitu. Nah, lalu saya pikir bisakah itu direalisasikan ke dalam bentuk menolong orang-orang yang kesulitan karena pandemi COVID-19 ini. Nah, caranya apa, Om? Kita meminta bantuan dari teman-teman orang-orang lah. Pertama-tama orang-orang yang kita kenal, awalnya kan kayak gitu. Nggak perlu banyak-banyak, mungkin beras 1 kilo, ikan asin mungkin dua slice seperti itu mungkin, atau 2 slice ya, 2 ekor umpamanya, atau sayur 1 ikat, 2 ikat, gula mungkin 1/2 kilo. Nah, ternyata ketika ide ini saya tuangkan di grup warga berdaya, terus Mas Dayu itu membuat konsep menjadi lebih jelas seperti itu. Terus kita akhirnya kami banyak berdiskusi secara pribadi, terus mulailah kita mulai melemparkan siapa sih yang mau bergabung untuk sama-sama melakukan Bantu Bama dengan kualifikasi orang-orang seperti apa. Itu juga sudah ada. Terus donatur bisa saja juga membantu bukan hanya dari bahan makanan tapi uang yang nantinya kita belanjakan sesuai dengan kebutuhan Bama. Bama itu kan bahan makanan. Nah, seperti itu. Dan tujuannya bukan sekali membantu selesai, tapi continue. Kayak gitu. Karena kan mereka mengalami efek dari pandemi ini kan bukan hanya sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, kita belum tahu sampai kapan kayak gitu. Jadi sejauh ini Bantu Bama ini melakukan atau memberikan bantuan secara kontinu seperti itu. Baik. Ya itu. Dan yang pasti kita membuat laporan. Tim Bantu Bama itu membuat laporan pengeluaran, pemasukan, dan itu nantinya dikembalikan kepada donor seperti itu. Laporan tersebut. Baik, ini boleh diceritakan nggak, Rona? Itu kan awal-awal masih berupa keinginan, kemudian diwujudkan dalam konsep yang lebih jelas gitu ya. Terus kemudian mampu mengajak orang terlibat. Nah, itu siapa-siapa yang kemudian terlibat awal dan siapa yang kemudian dibantu? Bagaimana mencari mereka gitu? Mungkin Rona bisa kasih gambaran, nanti saya tambah-tambahin dikit.
Halo, halo. Ini nggak stabil sinyalnya ya, jadi mereka berdua nggak berubah itu. Ya, jadi ini ya teman-teman ya, Bantu Bama ini terdiri dari banyak orang yang beda-beda komunitas atau beda-beda inisiatif. Jadi kalau kayak saya dari Bukuntu Papua. Nah ini Hana Franis ini dia dari Nibun Papua. Dia bikin yang jualannya mama-mama itu pakai motor dia keliling-keliling jualan, gitu ya. Jadi itu Hana. Jadi nanti tiap bulan itu beli sayurnya itu lewat Hana. Makanya dia ada turun naik ini karena kita beli lewat Hana. Hana yang nanti antar, gitu ya. Kita ada menggunakan satu base camp juga ini untuk kemudian naruh bahan makanan. Dan ada misalkan Ida ini dari Forum Literasi Sorong Raya. Jadi beda-beda ya. Saya Bukuntu Papua, Hana dari Nibun Papua, terus Ida itu dari Forum Literasi Sorong Raya, Rona dan Filta itu dari Kambik Abirama, itu beda lagi. Dan ada yang namanya Mbak Danar dan Dola itu dari Bunga Papua. Jadi ini gabungan banyak orang dan kita kita akhirnya dapat orang yang perlu dibantu. Yang kita dapat informasi perlu dibantu itu dari teman-teman Bunga Papua. Nah nanti dapat orang yang bisa dibantu, itu dari jejaring Bukuntu Papua, jejaringnya Kambik Abirama, dan yang lain-lain. Nah, Hana boleh cerita nggak, Hana? Hana mengapa terlibat di Bantu Bama? Kenapa terlibat? Untuk saya sendiri, karena itu kegiatan sosial, jadi tidak mungkin saya tolak. Karena ya Nibun Papua juga berjalan karena banyak orang yang membantu, jadi saya juga harus membantu banyak orang seperti begitu. Ya, maksudnya itu sifatnya sosial, jadi ya menurut saya kita jalani saja karena kayak saat-saat seperti begini kan banyak orang yang membutuhkan dan pekerjaan mereka yang terhenti. Ya menurut saya kalau apa yang kita punya kita berbagi, itu saja sih. Ya, jadi Hana ini yang salah satu kemudian kita ajak untuk terlibat dan dia terbuka sekali untuk terlibat ya. Ini teman-teman kenapa ini hilang ya? Macet. Iya, sinyalnya. Kami lupa bawa tower tadi. Iya, makanya kalau beli di warung itu beli sinyal sekali ya. Iya. Ya, ini boleh cerita Rona. Kemudian berhasil menemukan orang-orang yang perlu dibantu. Memang tidak perlu menyebutkan namanya ya, tapi prototipe orang berapa banyak, dari mana gitu. Boleh dicerita nggak? Dan siapa yang membantu juga tidak usah disebutkan namanya ya. Ya, yang pasti orang-orang yang menjadi kriteria penerima bantuan dari Bantu Bama, mereka yang dahulunya punya pekerjaan, seperti itu, mereka bisa membiayai keluarganya, dan tiba-tiba ketika pandemi COVID-19 ini mewabah, mereka akhirnya ada yang menjadi menjadi pengangguran, kayak gitu. Mereka punya keluarga yang harus dibiayai, harus ditanggung. Nah, ya, Bantu Bama sendiri nggak bisa mendukung mungkin seperti biaya sewa rumah atau biaya sekolah, nggak bisa. Tapi setidaknya Bantu Bama membantu atau mendukung untuk keluarga-keluarga ini bertahan hidup. Jadi tujuan kita bukan memberi uang selesai, enggak. Memang apa sih yang benar-benar bisa memenuhi kebutuhan pangan mereka selama sebulan. Nah, itulah yang kita bantu sehingga keluarga ini bisa bertahan hidup kayak gitu. Pastinya kita survei dulu pekerjaannya di mana, kayak gitu. Apakah mereka suami istri ataukah ternyata cuma satu yang bekerja atau bagaimana. Nah, kalau umpamanya totally memang udah nggak punya penghasilan dan juga nggak punya wirausaha yang bisa mendukung, mau nggak mau
ya mereka ini masuk kriteria untuk kita dukung dari tim Bantu Bama kayak gitu. Baik, Rona boleh cerita nggak ini kan dari Maret ya. Nah Maret itu udah bantu berapa banyak, terus kemudian kan jadi rutin ya. Itu berapa banyak keluarga yang sudah dibantu sampai sekarang sudah jalan berapa lama? Modelnya ada berapa banyak? Sekarang pokoknya setiap bulan, jadi Maret, April, Mei, udah 3 bulan. Ana melakukan aktivitas membantu secara pribadi, yaitu mendukung, mensuplai sayur-sayuran, bumbu, juga ikan asin, ikan kaleng, kayak gitu-gitu tuh per 2 minggu. Seperti itu. Itu Hana yang akan ini toh? Iya, Hana kayak gitu. Nah, beberapa keluarga sejauh ini ada 5 ya, kalau nggak salah ingat 5 keluarga termasuk tim yang di PHK kayak gitu. Semoga saya nggak salah ingat. Nah, seperti itu. Jumlah pendonornya sendiri pun bukan hanya berasal dari Sorong, bukan hanya orang-orang yang tahu keadaan di Sorong seperti apa, tapi pendonornya bahkan ada yang dari luar negeri. Seperti itu. Ketika kita menceritakan apa yang menjadi tujuan Bantu Bama, ternyata mereka sepaham bahwa bantuan ini benar-benar tersalurkan kepada keluarga ini. Jadi mereka boleh mendukung keluarga ini, seperti itu. Bulan berapa mereka mendukung? Nah, kita daftarkan mereka ketika mereka menyebutkan pada bulan ini saya mau mendukung keluarga ini segini banyak. Oke. Kita juga sudah punya rancangan keluarga ini setiap bulan membutuhkan segini loh untuk kebutuhan bamanya. Nah, jadi serelanya mereka berapa banyak mereka mau mendukung itu yang kita catatkan, itu yang kita sediakan kayak gitu. Sejauh ini seperti itu. Baik. Ini kalau ini dari Kak Ansri katanya nggak bisa dengar suara kita. Gak apa-apa, Kak Ansri gak apa-apa. Jadi ini memang inisiatif baru sekali. Kalau saya tambahkan aja ya. Jadi keluarga-keluarga yang dibantu ini berasal dari banyak latar belakangnya. Jadi baik orang Papua maupun bukan orang Papua kita bantu ya. Jadi ada yang kemudian punya keluarga kena COVID dan bukan kena COVID ya, terkena dampak dari COVID dan membutuhkan bantuan. Ada yang memang dalam keadaan akhirnya di PHK karena hal ini. Dan ini kita dapat kasus yang terbaru seperti itu ya. Rona boleh cerita yang kasus yang orang mau pulang nggak bisa itu? Ya, jadi kasus terakhir ada boleh sebut jumlah orangnya gitu. Boleh. Ada 11 orang di PHK dari satu perusahaan kayak gitu. Nah, mereka nggak bisa kembali ke keluarga mereka di daerah mereka yang ada dari NTT, ada dari Maluku, seperti itu. Pokoknya di daerah timur Indonesia itu tidak bisa karena transportasi laut maupun udara itu tidak tersedia kayak gitu. Nah, setelah mereka di PHK pun mereka nggak punya sumber daya lain untuk mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka. Ya bersyukur ada yang bersedia memberikan tumpangan kayak gitu. Tumpangan pun rumahnya sangat kecil ya. Kemarin itu kita waktu mengunjungi ke sana kan. Nah, rumah itu sangat kecil tapi karena mereka tahu bahwa orang ini butuh dan nggak mungkin dibiarkan di jalanan, maka diterima. Nah, kesulitannya adalah kemampuan untuk memberi makan 11 orang itu tidak seperti yang orang bayangkan kayak gitu. Tapi keluarga ini sedia menampung, itu sebuah luar biasa ya. Sebuah hal yang luar biasa. Nah, Bantu Bama memberikan bantuan dengan mencari siapa sih yang bersedia mendonor untuk bulan Mei kemarin pada mereka. Maka kami setelah mendapatkan dana itu kita belanjakan sesuai dengan kebutuhan bagi 11 orang ini. Sehingga keluarga yang menampung mereka
juga cukup diringankan dari kebutuhan makan sehari-hari kayak gitu. Minimal makanan aman lah bulan Mei. Nah kalau bulan Juni masih ada nggak saldonya? Jangan habis lagi. Ya 100.000 ada. Tidak, maksudnya untuk 11 kan sekarang ini kan kurang lebih ada 1, 2, 3, 4 ada 4 keluarga Pak ya, termasuk yang 11 orang ini. Yang 3 keluarga kan aman, ada donaturnya itu sudah berkenan sampai bulan November kalau nggak salah ya, November Desember. Nah tinggal yang 11 orang ini kan belum ya. Ya benar. Saldo aman nggak saldo? Kalau nggak aman kita rekaman ini digunakan untuk nanti disebarkan. Kita nggak aman bayar. Ya saldo, kalau saldo untuk 3 keluarga sejauh ini masih aman ya. Tapi untuk 11 orang kita masih berjuang gitu loh. Mungkin entah belum tahu dari mana, tapi ya kita akan berusaha karena bulan Juni itu udah dekat banget. Dan ini depan mata. Cuma bisa berdoa, dan cara ini bisa jadi salah satu alat untuk membantu mereka menemukan bantuan untuk mereka. Ya. Ya saya yakin pada saat teman-teman bawa Bama ke 11 orang ini mungkin mengagetkan ya, karena mungkin mengira laki-laki kayak saya yang ikut ya, ternyata perempuan-perempuan. Ya, perempuan strong ya. Gimana? Perempuan-perempuan 3 orang dan mereka kaget. Kok perempuan-perempuan yang angkat beras, yang bawa minyak, yang ngangkat ikan-ikan, sayur-sayuran kayak gitu. Ya ini jadi tentu berkesan untuk kedua belah pihak ya. Buat teman-teman saya yakin juga berkesan sekali. Dan buat teman-teman yang 11 ini juga berkesan. Tapi saya nggak tahu, kemarin isunya mereka mau pulang nggak ada kapal nih. Filta boleh cerita nggak itu? Oh iya, waktu kemarin kebetulan di bulan Mei, dan untuk aktivitas kapal juga ternyata memang masih dibatasi, walaupun secara schedule itu sudah ada untuk ke beberapa kota. Cuman untuk yang tujuan teman-teman itu paling mentoknya di Ambon ya Mas. Saya nggak tahu sejauh ini ketika disampaikan ke teman-teman yang 11 orang sana, mereka bersedia atau enggak itu belum tahu, karena memang prosedurnya juga masih ribet ya di pelabuhan, harus berbagai cara, harus rapid test dan segala macam, dan rapid test sendiri kan ternyata itu berbayar. Bayar ya. Sedangkan teman-teman 11 orang yang namanya orang PHK dan nggak dikasih pesangon, yang nggak ada duit gitu loh Mas. Jadi ya mungkin ya mereka masih stay aja di sana gitu, nunggu pastian yang benar-benar pasti gitu. Ya ini juga repot juga karena situasi begini ya. Jadi orang tidak bisa keluar pulau, atau bisa keluar pulau tapi prosedurnya rumit. Kalau di dalam kota orang berani gitu ya, Alvina. Ini juga menjawab pertanyaannya Hana tadi, itu yang di PHK sudah dibantu dari Maret atau tidak? Enggak, baru dibantu saja Hana di bulan Mei. Cuman kan komitmennya Bantu Bama adalah kalau bantu dia menjadi rutin. Jadi setiap bulan pasti kita bantu, karena kalau bulan ini kita bantu, bulan depan Don tidak dapat bantuan, Don makan dari mana? Saya mau tanya kesan Hana, ini Hana kan yang ikut pertama, maksudnya awal-awal yang kita naik gunung-gunung juga kan Hana ikut, karena kalau corona kan jaga di mobil. Hana, gimana? Mungkin kesannya ya, kalau saya baru kali itu ke daerah itu ya, jadi bagaimana? Mungkin Hana sudah pernah ke situ, naik-naik di atas. Bagaimana Hana boleh cerita? Kesannya ya, kesannya. Kalau di daerah situ baru masuk pertama kali masuk di kompleks itu. Cuman kesannya apa ya? Maksudnya ya saya merasa cukup, maksudnya bisa kalau untuk membantu orang itu kesannya, maksudnya kayak kita saya sendiri saya rasa senang begitu, maksudnya setidaknya kita bisa saling membantu. Apalagi Mama tuh udah anak-anak banyak sekali, baru pekerjaan yang ya kita bilang cuman pekerjaan yang maksudnya bulanannya bukan tetap bukan gitu gaji yang cukup begitu untuk anak-anak yang sebanyak itu, seperti itu. Mama dia kerja ini pernah bantu buka kupas bawang di pasar ya. Tapi punya ya
punya anak cukup banyak, kurang lebih 10 atau 11 ya. 10 kalau nggak salah. 11. Tapi kok ya 11. Tapi ini juga menarik. Ini saya dapat informasi dari Mbak Danar Bunga Papua. Dia bilang gini, itu anak-anaknya ada yang berbakat seni loh. Nah, ini juga jadi menarik nih. Apakah saya nggak tahu teman-teman kalau kita diskusi gini. Saya sempat membayangkan bisa didesain kakak asuh sebenarnya. Tapi itu nanti kalau situasi normal ya. Supaya anak-anak ini punya kesempatan sekolah gitu ya. Dan kita yang menghubungkan dengan orang yang mau bantu. Gitu. Karena kita tahu ya anak-anak di Sorong ini bakat seninya tuh kan tinggi sebenarnya. Karena pinggir pantai, anak-anak ya jago ngedance, jago apa, jago nyanyi, jago main musik gitu ya. Kalau yang saya lihat begitu, saya tidak tahu ini pandangan teman-teman. Kalau kita ini anggap saja jadi diskusi. Ide saya adalah kemudian kalau bisa cari kakak asuh itu akan bagus. Tapi di musim pandemi kita memastikan orang bisa aman makan gitu ya. Nah nanti ke depan dipikirkan bikin program kakak asuh. Jadi nanti bantunya namanya bukan bantu Bama tapi apa ya? Baku dukung misalnya, baku bantu. Jadi ada bantu Bama, ada bantu kakak asuh dan yang lain. Gimana ini saya nanya aja nih. Mungkin Olvin juga bisa kasih masukan. Nggak tahu di Jerman seperti apa. Nah, boleh ini dulu Rona sama Filta, Hana mungkin pandangannya seperti apa. Nanti baru ke Olvin ya. Olvin boleh cerita ngapain aja kemarin. Terkait ide saya tadi. Tentang ini kan? Kakak asuh. Kakak asuh buat anak-anak ini. Ya, kalau saya sih, kalau bicara tentang mereka sekolah atau enggak ya, itu kan sekarang jadi pertanyaan. Kayak gitu. Kalau mereka umpamanya nggak sekolah dan pandemi ini selesai, ya siapa tahu kakak-kakak volunteer yang memang punya hati di bidang pendidikan mungkin mau mengajar secara gratis di tempat itu. Mungkin bukan cuma 11 anak yang bisa belajar, tapi mungkin ada lebih banyak anak-anak yang lain yang butuh untuk belajar. Mungkin kami bisa ambil bagian atau nanti kakak-kakak volunteer yang lain Hilang lagi. mau ambil bagian. Terutama mereka tahu bahwa adik-adik ini mungkin belum bisa sekolah selayaknya seperti yang lain. Ya, jadi mungkin saja ya. Kalau Hana punya gambaran? Kalau untuk saya sendiri, saya berharap ini barang pandemi ini berakhir cepat sudah. Masalahnya vaksinnya belum ada. Iya, jadi rasa sayang untuk adik-adik itu lagi maksudnya. Jadi kalau macam sebanyak itu, lalu talenta yang sudah ada tidak bisa terasah atau terarah juga kan kasihan, sayang begitu. Iya. Ya. Jadi kalau mau jadi volunteer apa, saya bersedia buka-buka tangan saja terima untuk jadi volunteer. Terima kasih. Amin. Nanti kita pikirkan bersama-sama ya, karena itu ide bagus juga dari Mbak Danar. Saya pikir ya bagus juga ya. Nanti carikan kakak asuh. Tapi itu nantilah. Yang pertama adalah bagaimana memastikan 11 orang di bulan Juni aman. Karena yang 3 keluarga lainnya, ini totalnya ada 29 orang ya yang sudah, jadi ada 4 keluarga, 29 orang yang dari bulan Maret sampai sekarang bisa tercover makannya. Tidak banyak dari populasi Sorong yang ada berapa ini? Sorong itu 300 atau 400 ribuan ya. Jadi nggak banyak, cuma 3-4 keluarga. Tapi membayangkan kalau misalkan inisiatif seperti ini terdiri dari 6-7 orang bisa bantu 29 orang, bayangkan kalau ini terduplikasi, jadi 11 orang bisa bantu yang lain, 10 orang bisa bantu yang lain. Kalau semua orang ambil inisiatif seperti itu, bagus ya. Nah, saya mau dengar ini Olvin dengan teman-teman di Jerman mikirin sampai di Papua ini. Apa yang dibagi, apa yang dilakukan,
melalui jejaring apa di Sorong juga ya? Iya, di Sorong juga. Oke. Jadi pertama saya mau bilang terima kasih juga buat teman-teman yang sudah share buat bantu Bama. Senang sekali dengar program ini. Pertama sekali lagi terima kasih banyak untuk inisiatifnya. Terima kasih kembali. Ya, jadi kemarin itu kita buat program Mask for Papua. Dan kita ada ambil 4 kota, Sorong, Manokwari, Biak, Wamena. Nah, kenapa 4 kota ini? Karena kita lihat di mana yang kita bisa kira-kira punya koneksi dan jangkau, karena kita tidak mau kayak cuman karena kan jauh semua yang pegang, yang maksudnya yang orang Mask for Papua ini kan sebenarnya semua di Jerman. Jadi ini ide sebenarnya dari satu orang teman, cuman kayak obrolan biasa, terus tiba-tiba dia bilang, bagaimana kalau misalnya kita bikin bantuan masker, tapi dengan target utama adalah mama-mama yang jualan di pasar. Intinya untuk orang-orang yang jualan di pasar. Nah, terus akhirnya pikir-pikir, coba cari tahu informasi kira-kira di kota mana saja yang kita punya koneksi bagus, yang kira-kira orang di lapangan pun bisa tanggung jawab untuk itu. Akhirnya terpilihlah 4 kota ini. 4 kota ini ya? Ya, 4 kota ini. Terus kita buat untuk open donasi. Ada juga di Instagram waktu itu kita buka, kita kasih tahu, kita sebarkan orang-orang. Kalau mau bantu silahkan. Waktu itu mungkin ada sekitar 10 hari kita buka open donasi. Nah, sampai terakhir dana yang terkumpul itu sampai 54 jutaan sekitar itu. Nah, dana itu kemudian kita pakai untuk buat banyak itu. Iya, tidak sangka bakal sebanyak itu Om Dayu. Karena jujur pertama itu pesimis, karena ini pertama kali Alvin sendiri terlibat dalam gerakan seperti ini ya. Jadi tidak pernah terpikirkan, aduh, kira-kira nanti akan seperti apa begitu. Jadi ketika ada orang yang sumbang tuh kayak rasanya bersyukur sekali. Terima kasih ada orang yang mau nyumbang. Dan sempat pesimis juga, karena beberapa hari sebelum tutup itu dana itu kayaknya, aduh, ini kalau mau eksekusi di kota, waktu itu mau eksekusi di Manokwari ini kayaknya masih kurang deh. Tapi puji Tuhannya tercukupi semuanya. Nah, akhirnya kita punya penjahit yang di Sorong, kita pakai juga dari mama-mama yang di Sorong. Ada 2 kakak, yang kita minta tolong gitu. Biak itu buat untuk Sorong dan Wamena. Jadi yang Wamena punya jahit juga di Biak. Kayak gitu. Dan kita target untuk satu kota sebenarnya 1.000 masker. Targetnya satu kota 1.000 ya? Kenyataannya? 1.000 masker. Kenyataannya, ya, Manokwari memang betul 1.000 masker, Sorong 1.000 masker, Biak dapat 1.500 masker. Nah, terus buat Wamena juga 1.600 masker. Baik. Karena ya bantuannya ada yang lebih gitu. Ada Karena yang di lebih Wamena, ya? Iya, dia ada yang sumbang, tapi sumbang langsung dalam bentuk masker. Baik, tidak sumbang uang gitu ya? Tidak sumbang uang, tapi dia pasti dalam bentuk masker kayak gitu. Nah, karena ada kelebihan yang kita punya, sekarang ini kita rencana mau di Bintuni. Nah, Bintuni punya ini lagi sementara dieksekusi, maksudnya maskernya lagi dibuat di Manokwari. Seperti itu. Tapi Bintuni punya itu sekitar 500 masker lebih, kurang lebih. 500-an masker ya? Baik. Iya. Jadi saya tanya nih, gimana rasanya dari awal tidak yakin, kemudian ngumpul banyak uang ya? Banyak orang bantu ya? Apa pelajaran yang mungkin dapat? Ternyata. Aduh. Pembelajaran dapat ya. Susah bingung juga jawab bagaimana. Banyak sih, kayak belajar untuk sabar, terus tetap promosi terus. Terima kasih untuk media sosial. Tiap hari tuh kayaknya Instagram tuh, Instastory itu saja mungkin sampai orang tuh sudah bosan. Tapi tidak apa-apa sudah, karena itu saya, tapi ya sudah tidak apa-apa. Baik. Ini terima kasih banyak Alvin ya kepada media sosial, sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Betul. Tapi kita dengarkan, kita tanya Rona, boleh cerita nggak
12 orang di keluarga yang kita bantu di atas gunung, itu butuh dana sebulan berapa untuk makan. Nanti biar Olvin punya gambaran, kan dapat 54 juta tuh. Iya. Kira-kira 900-an ribu satu keluarga. Jadi Satu bulan. Olvin, kebayang nggak? Untuk bantu 11-12 orang makan sebulan itu 900, sejuta. Bisa bantu mereka. Mereka bisa makan tiap hari. Kebayang nggak? Wow. Kalau puluhan juta itu bisa bantu berpuluh-puluh keluarga. Bayangkan. Iya. Nah, gitu ya. Nah, ini mungkin biar Olvin punya gambaran. Mungkin dikira kita dapat puluhan juta. Enggak, kita dapat cuman berapa, 3-4 juta, tapi Wow. bisa rutin. Nah, ini kebayang Olvin. Olvin punya kekuatan itu bisa dipakai. Bisa kerjasama dengan kita. Bukan begitu, Ronald? Salah. Setuju, betul. Siapa tahu Setuju. Olvin yang ngumpulin duitnya, terus kami yang melakukan pembagian BAMA dari hasil pengumpulan dananya. Nanti kalau mau laporannya boleh Ibu Rona kirimkan ya, contohnya. Ya. Ya, tapi itu bisa kita lihat bahwa yang ternyata setelah kita diskusi dengan orangnya melalui ini ya Mbak Dana dari Bunga Papua, ternyata duit segitu yang sudah ada BAMA itu cukup 1 bulan. Ya. Luar biasa. Sangat. Ya, kita senang. Oke, baik teman-teman. Ini mungkin ada pertanyaan, saling pertanyaan, bukan pertanyaan ke saya ya. Mungkin mau tanya ke Olvin mau nanya ke Rona, Phil, Tahana. Tanya yang lain-lain juga boleh. Silahkan, saya persilahkan. Sebelum nanti kita dimatikan oleh Zoom ya. Oh, ya. Halo, Aku Hana. mau tanya. Ya, Ya, silakan. duluan tidak apa-apa. Ya. Menyapa Hana, kapan kita ketemuan? Kayaknya Hana datang ke Sorong cuman buat ini ya, khusus buat bantu BAMA gitu loh. Padahal sebenarnya dia bisa aja tinggal di rumah untuk menjaga keselamatannya dan keluarganya, tapi dia memberikan waktunya datang dari Katapop kah? Lamono itu jauh kan? 40 kilo lah dari. Lamono itu jauh toh, baru sampai ke Sorong hanya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan kayak gitu. Dan menurut saya itu saya harus memberikan terima kasih Hana. Ya. Terima kasih semua. Ya, Hana itu kalau mau ke Klamono harus pakai paspor Olvin. Ya. Oke, Olvin mau nanya, silakan ini pilih aja mau tanya ke siapa. Ke saya juga boleh. Ya, mau tanya untuk semua, kira-kira untuk tim bantu BAMA, apa kendala terbesar saat mau mengerjakan proyek bantu BAMA ini? Kira-kira kendala terbesarnya tuh apa? Terus saat mau menyalurkan juga ke keluarga-keluarga itu, saya pengen tahu kendalanya apa saja. Ya, silakan. Rona nanti mungkin bisa cerita yang dulunya kita anterin, sekarang mereka yang ngambil. Kendala. Mungkin kalau sekarang, menurut saya kendalanya itu cuman kalau saya ya agak punya kekhawatiran bahwa bulan depan kami masih bisa bantu mereka tidak ya, itu aja gitu ya itu saja. Tapi sebelumnya kita punya masalah, saya nggak tahu ini bisa disebut masalah atau enggak, bahwa ketika kita mengantarkan BAMA ke tempat tujuan ya, kalau saya melihat awalnya tidak ada masalah karena kami benar-benar saling membantu, yaitu kita bagi kekuatan, ada yang bawa BAMA, ada yang membagi BAMA, ada yang pergi jalan naik ke gunung untuk antar ketika itu medannya nggak bisa dilewatin oleh mobil, ada yang membagi untuk jalan kaki, ada yang jaga motor kayak gitu. Nah, tapi yang menjadi masalah ketika di lapangan adalah bahwa ada kecemburuan dari tetangga-tetangga yang berpikir bahwa kami ini bagian dari pemerintah yang memberikan bantuan seperti itu. Padahal ini kami bukan bagian dari pemerintah, ini inisiatif kami sendiri. Ibaratnya kami ini warga yang membantu warga juga kayak begitu. Nah, jadi lalu akhirnya ada ide bahwa bagaimana kalau kita ketemu di tengah-tengah.
Lalu idenya lagi bagaimana kalau mereka yang menjemput bamanya di tempat yang pastinya mereka bisa jangkau, dan ternyata itu solusi terbaik bahwa mereka menjemput di tempat yang mereka bisa jangkau. Itu sih sejauh ini. Mungkin mau ditambahkan sama Mas Bayu atau Hana mau tambahkan mungkin yang jadi kendala Hana kalau antar ya jauh ya, kita tahu harus pakai paspor ya. Ya, betul, paspor ya. Jadi mungkin saya tambahkan dulu ya, ini buat punya gambaran. Ada keluarga itu yang kan ada kebutuhan berupa sayur mayur ya, sayur mayur, ikan kaleng atau ikan asin. Nah itu yang support adalah kita beli di Nibun Papua. Nah Nibun Papua punya tugas nanti kirim. Cuma Nibun Papua dari Klamono, jadi harus pakai paspor. Ya silakan Hana. Oh, Hana punya sinyal hilang-hilang lagi. Iya, minta maaf ini di sinyal di Kelapa Sawit ini kurang bagus, jadi Tidak apa-apa. iya. Tapi ini. Jadi kalau untuk saya sendiri kendalanya di sini kan sudah pakai perusahaan di sini kan sudah pakai peraturan kalau yang berkunjung dari kota atau yang mau datang kunjungi orang tua tidak bisa menetap, harus balik lagi pulang kota. Jadi batas sampai jam 7 baru portal tutup, jadi harus balik. Tapi karena begitu, karena saya kan menetap, jadi terpaksa harus ikut jalan tikus. Itu jalan becek ya, kalau mau masuk harus dorong motor, jadi kendalanya di situ. Kalau turun baru karena masih agak turun, jadi saya pos di depan. Tapi kalau untuk masuk saya ikut jalan lain, tidak ikut pos di depan karena larangannya di situ. Terus kan lagi hujan-hujan, jadi ya kendalanya di situ. Kalau hujan ya sudah kayak buku bantu yang mama bapikut. Iya kayak gitu. Itu saja. Tapi kalau sudah keluar dapat jalan besar, aman sudah. Ya, turun balik. Ya mungkin ini ya, masalahnya adalah masalah teknis ya, Olvin ya. Selain masalah yang filosofi juga, bagaimana bisa memastikan bulan-bulan berikutnya orang dapat ya, tetap dapat. Ya. Ada lagi Olvin? Tidak, Mbak. Sementara itu saja dulu. Ya, saya pikir teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan boleh, kalau tidak ada kita foto bersama dulu ya. Iya, biar seru lah ya, biar print screen ya. Nggak apa-apa Ida cuman kelihatan tangannya, boleh senyum yang paling manis ya, asal jangan diabetes saja nanti ya. 1, 2, 3. Oke, sudah saya ambil. Oh, Om Dayu, satu pertanyaan lagi boleh? Oh, boleh. Buat Olvin 3 pertanyaan, 30 boleh ya, sampai besok ini. Jangan kasihan teman-teman juga pasti semua. Kira-kira kalau saya mau ikut membantu, bagaimana caranya ya? Ya, silakan Bu Rona. Kalau mau ikut membantu, iya bagaimana caranya? Siap. Okay. Langsung dikirimkan kebutuhannya, PDF itu. Kalau mau bantu dana, nanti saya bisa japri nomor rekening. Tapi kalau mau bantu Bama, nanti saya bersedia untuk menjemput dari mana saja. Seperti itu. Nah, lalu nanti Bama ini kami kumpulkan di satu tempat, gitu ya. Sementara ini kami meminjam ruang galerinya ini ya, Ibu Danar ya, kayaknya di Toki-Toki itu cukup di tengah kota, mudah untuk dijangkau. Nah, semua bantuan Bama kami taruh di sana dulu, di save di sana sampai waktunya untuk bagi seperti itu. Oh ya, dan ada kriteria yang mau disumbangkan, yang pasti dia nggak cepat busuk, itu sudah pasti. Kayak contohnya itu kan beras, itu kan tidak cepat busuk, garam, gula, kopi, ikan asin mungkin. Nah, karena kebutuhan-kebutuhan yang gampang busuk itu nanti kami meminta bantuan dari Nibun Papua, yaitu
yang bertanggung jawab adalah Hana yang akan mendistribusikannya dan menyediakannya seperti itu. Ya. Saya tambahkan ya, nanti dikirimkan PDF berisi profil siapa yang dibantu dan kebutuhannya apa. Terus memang setiap bulan nanti kita akan kirim laporan ke donatur ya. Cuman memang nanti laporannya selama ini kalau teman-teman lihat itu jarang-jarang sekali akan ketahuan ini siapa yang kita bantu dari postingan media sosial karena kita sangat jaga ya. Tapi laporan yang kita kirim ke donatur pasti tahu. Pasti orangnya tahu gitu. Mungkin ke depan saya pikir bagus juga tambahin nomor telepon ya biar donaturnya bisa nelpon langsung. Halo, bener nggak ini? Ternyata yang angkat saya. Ya, otentik ya, benar-benar menerima atau enggak gitu. Ini ide tidak memperlihatkan wajah-wajah para yang diberikan donasi. Kenapa? Karena saya pikir ini juga saya berpikir kita perlu menjaga yang kita donasikan ini supaya tetap pride ya, punya pride bahwa ya kita sama-sama susah, tapi saya tidak dalam posisi jadi objek yang dibantu. Saya juga berusaha kok gitu. Jadi kita berusaha jaga itu, Bang. Begitu ya, teman-teman ya. Setuju. Setuju? Wah, mantap. Mantap. Nah, terima kasih banyak. Langsung Rona bisa japri-japrian dengan Olvin nanti ya. Kalau nggak punya nomor WhatsApp-nya, tanyalah kepada orangnya langsung. Oh, salah ya. Saya punya soalnya. Baik, teman-teman. Saya pikir begitu ya. Terima kasih banyak. Ini sudah direkam, jadi nanti saksikan di YouTube-nya Kitong Bicara. Bagus juga kayaknya saya bikin undangan dengan Olvin ngobrol-ngobrol ya. Boleh juga Om Dayu. Iya. Baik, teman-teman. Terima kasih ya. Kalau begitu boleh live diskusinya ya. Terima kasih banyak. Oke, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih semua. Aiso ya, Aiso. Masuk. Aiso itu.